Sang surya tetap bersinar, syahadat dua meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Saudaraku mukmin dan muslim yang dirahmati Allah, saya mengajak mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia karena banyak amal ibadah yang dituntunkan dalam syariat Islam. Antara lain, satu, berpuasa, setidaknya puasa Arafah. Kenapa setidaknya? Karena ada dituntunkan bisa saja sejak tanggal 1 hingga tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa diisi dengan berpuasa. Lalu pada hari Arafah kita dituntunkan oleh Allah untuk mengagungkan asmanya dengan takbir hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah pagi sebelum kita menunaikan sholat Idul Adha, ada puasa sejak subuh atau fajar hingga selesai menunaikan sholat Idul Adha. Lalu kita berbuka. Amal ibadah yang lain adalah sholat Id itu sendiri di lapangan. Namun pada masa COVID-19 ini tentu nanti akan diatur seperti sholat Idul Fitri kemarin. Apakah di rumah saja, apakah di tempat, tapi dalam pos-pos tertentu yang bilangan jamaahnya tertentu pula dan tentu dengan protokol kesehatan. Yang selanjutnya amal ibadah pada bulan Dzulhijjah tanggal 10 hingga nanti pada tanggal 13 atau hari Tasyrik, yakni penyembelihan hewan kurban. Saya kira itu bagi umat Islam yang alhamdulillah berada di tanah air. Andai umat Islam bisa ke tanah suci, maka bulan Dzulhijjah utama melaksanakan ibadah haji dan segenap rangkaiannya. Saudaraku, para mukmin dan muslim yang dirahmati Allah, khususon ibadah kurban. Dalam syariat Islam, ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban salah satu syariat yang dituntunkan. Sesungguhnya riwayatnya sejak Nabi Adam dengan dua putranya, Qabil dan Habil, itu juga sudah ada tuntunan persembahan korban, yakni ada pada surat Al-Maidah ayat 27 dalam Quran. Di sana dikisahkan dua putra Nabi Adam mempersembahkan korban. Kemudian pada surat As-Saff ayat 102, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Itu juga bagian dari riwayat tuntunan korban. Kemudian pada surat Al-Kautsar jelas ayat 2, bagaimana yang saya baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami Allah telah memberikan nikmat yang besar kepadamu.
Sehingga pada ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Lalu ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar, sungguh dikatakan musuh-musuhmu atau orang yang membencimu akan putus dari rahmat Allah. Dari bahasa itu banyak ditafsirkan. Maka dengan korban, orang-orang yang memusuhi Islam bisa juga dikatakan akan putus rahmatnya, tetapi juga hancur juga bisa. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, mukmin dan muslim, karena itulah maka pada bulan Dzulhijjah ini, mari kita melengkapi segenap ibadah bagi yang mampu adalah berkorban. Korban dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya persembahan kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi juga bisa dikatakan persembahan itu mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Kalau dalam syariat ini adalah mengeluarkan hewan korban untuk disembelih. Dan tentu kalau dalam syariat Islam itu tak hanya persembahan kemudian dibiarkan begitu saja, tapi ada tuntunan bagaimana korban itu membawa kemaslahatan dan kemanfaatan. Tentu saja maka daging kurban itu dibagi-bagikan kepada yang pantas menerima. Saudaraku mukmin dan muslim yang dirahmati Allah, berkorban bagian dari amal ibadah dalam bulan Dzulhijjah. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu tuntunannya adalah ikhlas. Dan tentu satu hewan korban, bisa itu kambing atau unta untuk 7 personal anggota keluarga, atau satu kambing untuk satu keluarga misalnya. Bagian dari satu hewan korban yang agar sempurna dan utama, pilihlah kambing yang baik atau sapi atau unta atau hewan korban yang baik. Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Bantul dan saya kira ini juga dituntunkan oleh para ulama memilih korban yang baik. Di antaranya dituntunkan ini pada saat pandemi COVID-19 diusahakan mencari hewan korban ya tidak jauh dari daerah kita. Kalau bisa ada di dalam wilayah kita saja. Yang kedua, dicari yang memiliki sertifikat hewan korban itu sehat. Dan satu hal yang nanti insya Allah akan membawa hikmah ibadah korban itu diterima oleh Allah, karena ibadah itu hanya dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakwa. Maka keikhlasan. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah menuntunkan daging-daging unta dan darahnya tak akan sampai kepada Allah, tak akan sampai kepada ridha Allah kecuali ketakwaanmu. Ketakwaan itu ketaatan, rasa takut karena ingin dekat kepada Allah. Nah, itu yang akan sampai. Jadi bukan yang lain-lain dalam arti yang begini-begini, itu ya yang besar, yang sehat, yang utuh, yang hewan syar'i, tetapi harus dilandasi karena takwa kepada Allah. Dan itulah diantaranya adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam beribadah itu bersih. Bersih itu hanya karena Allah, bukan karena apa dan siapa. Dan sesungguhnya tak hanya ibadah korban, tetapi bagaimana korban itu akan membawa dampak. Karena dalam surat Al-A'raf 179 Allah
memberikan firman-Nya bahwa nanti di neraka itu akan terdiri dari manusia dan semacam manusia yang punya sifat hewan. Jadi manusia itu dilengkapi dengan indera, tapi inderanya tidak difungsikan. Bahkan yang dikedepankan adalah nafsunya, dan itu seperti hewan. Apa kaitannya dengan Idul Adha dan hari kurban? Adha itu juga penyembelihan, ya. Kurban itu juga menyembelih. Karena itu sesungguhnya hakikatnya ibadah kurban itu lambang dari bagaimana manusia hendaklah menyembelih sifat-sifat hewaninya, yakni menghentikan dorongan nafsu sebagaimana hewan, sehingga akan kembali kepada manusia sesungguhnya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ad-Din ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam wujud, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu jasmani dan ruhani semua terbimbing oleh tuntunan ilahiyah, tuntunan ketaatan, tuntunan Allah, yang antara lain adalah bagaimana manusia yang baik itu bisa mengendalikan nafsunya. Karena itulah maka mari berkorban, ya syariatnya, tetapi juga hakikatnya, dan juga karena kita memang yakin dalam berakidah kalau berkorban itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan uraian paparan yang sedikit yang insya Allah akan menggugah kembali, setidaknya mengingatkan kita Dzulhijjah banyak amal ibadah yang patut kita laksanakan, kita amalkan. Sekali lagi dengan penuh keikhlasan dan penyerahan diri kepada Allah, hanya untuk agar kita mendapatkan tambahan peningkatan derajat ketakwaan kita kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.